Rumah ini terlihat seperti rumah biasa. Tenang, rapi, tidak ada yang tampak aneh dari luar. Terletak di sebuah jalan yang sunyi di Amityville, New York, rumah ini berdiri di antara rumah-rumah lain yang tampak sama normalnya. Namun, pada suatu malam di bulan November tahun 1974, ketenangan itu berakhir. Seorang pria bernama Ronald DeFeo Jr. mengambil sebuah senapan dan menembak 6 anggota keluarganya sendiri saat mereka sedang tertidur di dalam rumah ini. Orang tua, saudara, semua meninggal sebelum pagi tiba. Kejadian itu mengguncang kota kecil tersebut. Warga sekitar tidak percaya bagaimana tragedi sebesar itu bisa terjadi di lingkungan yang begitu tenang. Setelah kasusnya selesai, rumah ini tidak dihancurkan, tidak ditutup, ia tetap berdiri, kosong, sunyi, seolah menyimpan sesuatu yang belum benar-benar pergi. Beberapa waktu setelah rumah itu kosong, sebuah keluarga baru datang menempatinya. Di siang hari, rumah ini terasa lebih ramah. Cahaya matahari masuk lewat jendela, menyentuh dinding dan lantai yang sebelumnya sunyi. Kardus-kardus disusun di sudut ruangan, langkah kaki terdengar di lorong. Suara anak-anak memenuhi rumah yang lama tidak berpenghuni. George sibuk menata perabotan, Keki berjalan dari satu ruangan ke ruangan lain, membayangkan hari-hari biasa yang akan mereka jalani di sini. Tidak ada yang terasa menakutkan, tidak ada tanda bahaya. Hanya ketenangan yang terasa sedikit terlalu diam. Seiring waktu berjalan, matahari mulai condong ke barat. Cahaya perlahan berubah, bayangan memanjang di lantai. Dan tanpa disadari siapapun, rumah ini mulai terasa berbeda. Bukan gelap, bukan menyeramkan. Hanya seperti tidak lagi sepenuhnya kosong. Meskipun semua orang masih terjaga. Malam pertama tiba dengan tenang. Lampu-lampu dimatikan satu persatu. Rumah perlahan menjadi sunyi, seolah ikut beristirahat bersama penghuninya. Namun di tengah keheningan itu, terdengar suara kecil yang tidak seharusnya ada. Bunyi kayu berderit, datang dari arah tangga. Pelan, singkat, hampir tidak terasa. Katie terbangun dan berdiri di lorong. Ia mendengarkan, menunggu suara itu berhenti. Saat matanya menyesuaikan dengan gelap, ia melihat kursi goyang di dekat tangga. Kursi itu bergerak perlahan, sangat sedikit, namun cukup jelas untuk diperhatikan. Tidak ada angin, tidak ada jendela terbuka, tidak ada alasan logis. Ia berdiri cukup lama, hingga akhirnya kursi itu berhenti sendiri. Rumah kembali sunyi. Namun sejak malam itu, keheningan tidak lagi terasa biasa. Seakan rumah ini mulai menunjukkan bahwa ia tidak pernah benar-benar tidur. Beberapa malam kemudian, bukan orang dewasa yang pertama kali merasakan perubahan. Di salah satu kamar, seorang anak terbangun tanpa tahu alasannya. Lampu tidur menyala redup, membuat bayangan mainan tampak lebih besar dari seharusnya. Ruangan terasa sunyi, terlalu sunyi untuk ukuran malam biasa. Anak itu merasa seperti ada yang memperhatikan, bukan dari satu arah tertentu, melainkan dari seluruh ruangan. Ia menarik selimut lebih dekat ke tubuhnya, mendengarkan, menunggu. Dari balik pintu yang sedikit terbuka, terdengar suara pelan. Bukan langkah, bukan juga kata-kata. Hanya bisikan samar yang tidak bisa dipahami, namun cukup jelas untuk dirasakan. Keesokan paginya, anak itu menceritakan pengalamannya. Namun bagi orang dewasa, itu terdengar seperti mimpi buruk. Tidak ada yang panik. Belum. Karena saat itu, tidak ada yang menyadari bahwa rumah ini tidak memilih siapa yang ia perhatikan.
Ia hanya mulai dari yang paling peka. Perubahan itu tidak datang dalam bentuk ketakutan. Ia datang sebagai kelelahan. George mulai bangun lebih pagi dari biasanya. Duduk sendirian di dapur, menatap cangkir kopi yang bahkan belum disentuh. Tidurnya semakin singkat. Pikirannya terasa penuh, meskipun tidak ada alasan yang jelas. Hal-hal kecil mulai memancing emosi. Suara pintu, langkah kaki, pertanyaan sederhana. Katie merasakannya, meski sulit dijelaskan dengan kata-kata. Rumah ini terasa menekan, seolah tidak memberi ruang untuk benar-benar bernapas. Mereka mencoba bersikap normal, menyalahkan stres, menyalahkan kelelahan. Namun ada satu hal yang tidak bisa diabaikan. Setiap kali George berada di dalam rumah, wajahnya tampak lebih tegang. Dan setiap kali ia pergi keluar, udara seakan terasa lebih ringan. Rumah ini tidak hanya diam. Ia mulai memengaruhi orang-orang yang tinggal di dalamnya. Ada satu ruangan yang paling jarang mereka datangi. Ruang bawah tanah. Udara di sana terasa lebih dingin dibanding bagian rumah lainnya. Bukan karena kurang cahaya, melainkan seperti tidak pernah benar-benar hangat. Setiap kali seseorang menuruni tangga, bau lembab langsung terasa. Kotak-kotak lama tersusun di sudut, seolah tidak pernah disentuh selama bertahun-tahun. George menghabiskan waktu lebih lama di sana. Berdiri diam, mendengarkan. Ia tidak tahu apa yang ia cari. Namun setiap kali berada di basement, dadanya terasa sesak. Lampu gantung berayun pelan, meski tidak ada yang menyentuhnya. Bayangan di dinding bergerak, sedikit lebih lama dari seharusnya. Tidak ada yang terlihat. Tidak ada yang muncul. Namun saat menaiki tangga kembali, George selalu merasa yakin akan satu hal. Sesuatu tinggal di bawah sana. Dan ia tidak sendirian. Peristiwa kecil mulai terjadi, tanpa penjelasan yang jelas. Pintu yang sebelumnya tertutup, ditemukan terbuka. Lampu menyala, padahal sudah dimatikan. Udara di dalam rumah berubah-ubah. Kadang terasa hangat, kadang begitu dingin, hingga membuat kulit merinding. Di malam hari, suara langkah terdengar di lorong. Bukan cepat, bukan keras, hanya cukup jelas untuk membuat seseorang terbangun. Tidak ada yang melihat apapun, namun semua merasakannya. Rumah ini seperti merespons kehadiran mereka. Setiap gerakan, setiap suara, seolah diperhatikan. George semakin jarang tersenyum. Katie mulai kehilangan rasa nyaman di rumahnya sendiri. Mereka belum melihat sesuatu yang nyata. Belum ada bukti. Namun satu hal menjadi jelas. Rumah ini tidak lagi pasif. Ia mulai berinteraksi. Perubahan pada George tidak lagi bisa diabaikan. Ia menjadi lebih pendiam. Lebih mudah tersulut emosi. Hal-hal kecil terasa seperti beban besar baginya. Ia sering duduk sendirian di ruang tamu yang gelap, tanpa menyalakan televisi, tanpa melakukan apapun. Tatapannya kosong. Namun pikirannya terlihat penuh. Katie mencoba berbicara, mencoba memahami. Namun setiap percakapan selalu berakhir dengan jarak. George mulai menghindari keluarga. Lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah, seolah enggan meninggalkannya. Udara di sekitarnya terasa berat, tidak nyaman, menekan. Ini bukan sekedar kelelahan, bukan juga stres biasa. Rumah ini seperti menarik sesuatu dari dalam dirinya. Dan semakin lama ia tinggal, semakin sulit baginya untuk melawan. Malam itu, rumah tidak lagi berbisik. Suara-suara datang bersamaan. Langkah kaki, pintu terbanting, udara dingin menyebar ke setiap ruangan.
Anak-anak menangis. Kathy berusaha menenangkan mereka, namun tangannya sendiri gemetar. George berdiri di tengah rumah. Napasnya berat, wajahnya tegang seperti menahan sesuatu yang tidak terlihat. Tidak ada satupun kejadian yang bisa dijelaskan secara logis. Semua terjadi terlalu cepat, terlalu intens. Untuk pertama kalinya, tidak ada yang mencoba mencari alasan. Mereka semua merasakannya. Rumah ini marah. Bukan pada satu orang, bukan pada satu hal, pada keberadaan mereka. Di tengah kekacauan itu, satu pemikiran akhirnya muncul dengan jelas dan tidak terbantahkan. Jika mereka tetap tinggal, sesuatu yang lebih buruk akan terjadi. Keesokan paginya, mereka tidak membawa banyak barang. Tidak ada diskusi panjang, tidak ada perdebatan. Keputusan itu terasa seperti satu-satunya jalan keluar. Mereka meninggalkan rumah tersebut tanpa menoleh ke belakang. Tanpa rencana, tanpa tahu kemana mereka akan pergi setelahnya. Udara pagi terasa dingin, namun untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, mereka bisa bernapas lebih lega. Rumah itu kembali sunyi, berdiri seperti semula, tenang, diam. Namun apa yang terjadi di dalamnya tidak pernah benar-benar pergi. Hingga hari ini, rumah di Amityville itu masih berdiri. Orang datang dan pergi, cerita berubah-ubah. Penjelasan selalu diperdebatkan. Tapi bagi mereka yang pernah tinggal di sana, satu hal tidak pernah diragukan. Ada rumah yang tidak hanya menyimpan kenangan. Ada rumah yang menolak untuk dilupakan.